Hai kelas 8, bertemu kembali dengan Bu Nova. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mekanisme pernapasan. Nah ya, sekarang coba kamu di rumah bernapas dulu. Sekali lagi coba ya, ditarik nafas dari dalam-dalam, dikeluarkan. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk bernafas? Ya, betul ya, kita menarik nafas dan mengeluarkannya. Nah, bernafas itu kita ada dua fase. Yang pertama namanya adalah inspirasi. Ya, ini bukan inspirasi, ini inspirasi bukan ya. Nah, inspirasi itu apa? Inspirasi itu adalah ketika kita menghirup udara. Jadi coba sama-sama hirup udara. Nah, itu namanya adalah inspirasi. Nah, proses yang terjadi ketika kita melakukan inspirasi ini adalah diafragma dan otot dada itu berkontraksi, lalu rongga dadanya membesar, lalu paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Makanya ketika kita menghirup udara, di sini rasanya semakin mengembang. Ya, dia kayak kelihatan ya. Itu namanya inspirasi, udaranya masuk ke dalam paru-paru. Nah, sementara ketika diafragma dan otot dada kita relaksasi, rongga dada kembali normal, nah udara keluar dari paru-paru atau dengan kata lain, ya kita mengeluarkan udara, ya itulah yang disebut dengan ekspirasi. Ya, jadi paham ya bedanya inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu rongga dada membesar, ya paru-paru mengembang dan udara yang masuk. Sedangkan kalau ekspirasi itu udaranya keluar, ya atau kita mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, kita bisa lihat gambar. Nah, ini udara yang masuk, paru-paru mengembang, diafragmanya naik, namanya tariknya kontraksi. Nah, sedangkan ekspirasi, ya kita lihat diafragmanya turun, paru-paru mengepis dan udaranya keluar. Ya, sekali ya berbeda. Nah, sekali proses inspirasi dan sekali proses ekspirasi itu sebagai satu kali pernapasan. Ya, jadi yang dikatakan satu kali pernapasan itu adalah ketika kamu melakukan ya, satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, proses inspirasi dan ekspirasi ini secara periodik disebut frekuensi pernapasan. Periodik maksudnya berulang-ulang ya. Itu namanya periode pernapasan. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita bernafas, ya, kita ada dua cara, yaitu pernafasan dada. Nah, pernafasan dada adalah pernafasan yang kamu konsentrasi membesarkan dan mengecilkan dada pada saat bernafas. Ya, jadi konsentrasinya di dada. Nah, ketika kamu menarik nafas, ya, kamu konsentrasi di dada ini dan dia membesarkan dan mengecilkan dada, itu namanya pernafasan dada. Sedangkan ada satu lagi, ketika kamu berkonsentrasi membesarkan dan mengecilkan perut saat bernafas, ya, itu namanya pernafasan perut. Ya, gampang ya, pernafasan dada berarti konsentrasi di dada, pernafasan perut berarti konsentrasi di perut. Ya, biasanya kalau orang nyanyi, yaitu fokus ke pernafasan perut. Nah, sekarang kita lihat mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pernafasan. Nah, kita tahu sama-sama ya, pernafasan itu adalah pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen antara makhluk hidup dengan lingkungan, ya udara di lingkungan sekitarnya. Nah, tapi ternyata di udara itu kan nggak hanya ada oksigen ya, nggak hanya ada oksigen dan karbon dioksida, ya. Nah, selain oksigen dan karbon dioksida, udara juga mengandung nitrogen. Nah, pertanyaannya, apakah nitrogen juga diserap oleh tubuh? Ya, jadi kalau kita nafas, nitrogen itu diserap tubuh nggak sih? Lalu apa? Coba ya, kita akan diskusikan ini bersama-sama. Ya ini Bapaknya bingung. Nah, ya ini jawabannya. Kita lihat. Nah, tekanan oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Coba kita lihat sama-sama tabel ini. Ya, oke. Nah, oksigen di udara, ya kita lihat mana oksigen di udara. Ini atmosfer ini ya. Lebih besar pada alveolus ya. Sudah tahu ya alveolus itu apa ya? Kita sudah bahas kemarin ya, organ-organ untuk pernafasan. Ya. Oksigen di udara itu lebih besar daripada oksigen di alveolus. Ya.
Sehingga molekul oksigen itu berdifusi dari udara ke darah dalam kapiler alveolus. Ya, kamu tahu difusi. Ya, difusi itu adalah ketika suatu lautan atau sebuah zat dengan konsentrasi tinggi, dia itu berpindah ke konsentrasi rendah. Ya, contoh sederhana, kamu pernah buat teh di rumah ya. Teh celup itu dia kental sekali. Gitu ya. Ketika kita celupkan ke air, ya, lama-lama air itu pun akan berwarna coklat. Ya, jadi konsentrasi tinggi dari teh celup itu tadi, dia menyebar keluar ke zat terlarut itu, sehingga airnya pun semua coklat, ya, begitu. Jadi ini sama, ya, udara di atmosfer ini lebih tinggi, akhirnya ini berdifusi, ya, ke darah dalam kapiler alveolus. Nah, darah di alveolus itu pun konsentrasi, kita dibaca dulu. Sehingga darah di alveolus itu dipompa jantung ke seluruh jaringan tubuh. Ya, jadi sesudah darahnya berdifusi, lalu darah di alveolus itu dipompa jantung ke seluruh jaringan tubuh. Nah, itu proses pertama ya. Darah di oksigen di udara itu lebih besar daripada di alveolus, sehingga yang dari alveolus itu berdifusi. Ya, ingat ya, dari konsentrasi tinggi dia ke konsentrasi rendah. Ya, jadi dari udara di atmosfer, oksigen di atmosfer, dia berdifusi ke alveolus. Oke. Sekarang kita lihat, oksigen di dalam darah itu lebih besar daripada di jaringan tubuh. Nah, yang tadi lebih besar daripada di jaringan tubuh. Sehingga molekul oksigen ini pun melakukan hal yang sama, berdifusi dari darah ke sel-sel di jaringan tubuh. Ya, termasuk ke mitokondria. Dan di dalam mitokondria, oksigen akan dimanfaatkan untuk respirasi intraseluler. Nah, begitu ya. Dari udara, karena dia lebih besar daripada di alveolus, dia berdifusi. Lalu di alveolus pun dia lebih besar, lalu dia berdifusi lagi ke jaringan, dan dia dari darah masuk ke jaringan-jaringan tubuh dan masuk ke mitokondria dan dimanfaatkan untuk respirasi intraseluler. Nah, sekarang kita lihat yang karbon dioksida. Oh, ini bahas nitrogen dulu ya. Nah, nitrogen ini diserap di paru-paru dalam jumlah yang kecil. Ya, nitrogen ini diserap oleh paru-paru dalam jumlah yang kecil. Ya, nah, nitrogen ini tidak diedarkan ke jaringan tubuh. Ya, kenapa? Karena kita lihat, ya, di jaringan tubuh dan alveolus itu sama. Sehingga tidak diedarkan kembali, ya, tidak diedarkan lagi di atas jaringan tubuh. Ya, jadi kita tetap menghirup. Nah, ketika kita menghirup udara, nitrogen juga itu, tapi dia tidak diedarkan. Karena tekanannya tetap dia tidak ikut. Ya. Nah, sekarang kita lihat karbon dioksida. Nah, sisa pernapasan intraseluler itu menghasilkan karbon dioksida. Nah, sekarang kita lihat tekanan karbon dioksida di jaringan tubuh, kita mulai dari situ, lebih besar daripada di alveolus. Otomatis dari jaringan tubuh ini berdifusi ke dalam kapiler darah di vena dan di akut alveolus. Nah, sampai dari alveolus pun, ya, dia lebih besar daripada di udara atmosfer ya. Karbon dioksida lebih besar daripada udara. Sehingga dari sini dia berdifusi keluar dari gampang ya. Jadi kalau misalnya kasih peng ya, lalu ini kasih ya, lalu ini kasih mana ini enggak ya, sedangkan ini dia berdifusi. Lihat ya, dari tekanannya yang besar itu kurang lebih begitu ya. Ini ketika kita melakukan inspirasi, ketika kita melakukan ekspirasi. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses ya. Oke, gampang sekali ya. Itu saja pembelajaran kita kali ini. Nah,
tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa cek classroom-nya. Kalian tetap gunakan cek Google Classroom. Ya, ini bagian-bagian sistem pernafasan organ-organ itu jangan lupa. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya.